keberadaan mereka. Nah, selanjutnya, kegiatan hari ini dalam rangka kita di SMP plus Citra Madinatul Ilmi ini dalam rangka mencintai lingkungan kita, mencintai makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, kita sama-sama ingin membuat program yaitu menanam sejuta pohon amal. Yang mana menanam pohon ini juga merupakan salah satu amal jariah buat kita. Kenapa Ustaz katakan amal jariah? Misal, nih si Muhammad Radin misalnya menanam pohon kasturi. Nah, ternyata 10 tahun, 15 tahun pohon kasturinya berbuah. Dan yang bisa memetik buahnya misalnya ada Seredian, ada Haknas, misalnya minta buah kasturinya. Nah, secara tidak langsung yang memakan buah kasturi, yang menikmati buah kasturi tersebut, itu pahalanya akan mengalir kepada si yang menanam pohon tersebut. Nah, selanjutnya hari ini insya Allah kita akan launching programnya, yang mana dalam program ini akhirnya nanti kita akan menanam sama-sama, entah itu pohon, entah itu nanti sayur-sayuran, entah itu tanaman toga, yang mana tanaman itu insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi lingkungan kita. Walaupun misalkan hari ini kita menanam, besok kita tidak menerima atau tidak memetik hasilnya, tanaman ini kalian lulus dari SMP plus CMI ini, tanaman itu tetap tumbuh SMP ini, maka menanam bahwa ini adalah kegiatan untuk kita, dan insya Allah kegiatan ini pun akan bernilai ibadah atau pahala bagi kita semua yang melaksanakannya dengan ikhlas dan niat yang lurus, bahwasanya kita sama-sama menanam kebaikan, dan kebaikan itu pun yang akan kita tuai nantinya. Nah, mungkin itu saja sambutan dari Ustadz. Panjang lebarnya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Indah. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ditunggu sebentar ya semuanya ya.
Oke, mohon maaf ya atas gangguan dan keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang terhormat Ustadz Ustazah dan seluruh karyawan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Dan tidak lupa pula anak-anak ustazah yang sangat ustazah sayangi dan ustazah banggakan. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu di kegiatan ini walaupun masih secara virtual. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan, selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menggait kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari era kejahiliahan ke era keemasan atau golden era. Ya, sebelumnya mungkin dari judulnya kalian sudah mengetahui bahwa apa itu kegiatan pada kali ini tentang menanam sejuta pohon amal. Tadi sudah dijelaskan sedikit dari Ustadz Arif bahwa amal jariah itu kan tidak melulu masalah uang saja. Ya memang sedekah bisa dilakukan dengan uang. Tapi dengan menanam pohon ketika 5, 10, 15 tahun dan bahkan ketika kita sudah tidak ada nanti dan pohon itu masih bermanfaat, entah dari buahnya, batangnya, dan lain-lain masih dimanfaatkan orang, maka itu sebagai salah satu amal jariah kita yang mengalir secara terus-menerus. Oke. Masih kedengaran suara Ustazah ya? Kedengaran. Masih saja. Jelas banget. Langsung saja Ustazah Saidah bisa menampilkan slide-nya untuk kegiatan kita kali ini. Oke, sebentar sudah. Oke. Sambil menunggu saja Saidah menampilkan slide tersebut, ya Ustazah jelaskan sedikit. Gerakan ini namanya gerakan menanam sejuta pohon amal yang berasal dari apa? Gerakan GPBLHS namanya. Gerakan apa tadi anak-anak? Gerakan GPLS. GPLS. GPBLHS. Ya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Nah, karena peduli lingkungan hidup, maka gerakannya salah satu sekolah kita apa? Menanam sejuta pohon amal. Ustazah tanamannya bakalan jumlahnya sejuta lah. Ya, tidak sampai. Ini kan nama nama yang kita sajikan ya. Cuman harapannya memang ada banyak pohon yang kita tanam. Nah, kalau nama gerakannya GPBLHS, nama programnya itu Adiwiyata. Yang mana ketika gerakan GPBLHS ini sukses di suatu sekolah, maka akan mendapatkan penghargaan program Adiwiyata namanya. Ya, alhamdulillah untuk sekolah kita sudah menyabet Adiwiyata sekolah tingkat kota pada tahun 2019. Nah, makanya itu untuk mendukung dan tambah mendukung kegiatan tersebut sehingga kita bisa maju ke tingkat provinsi, alhamdulillah sudah kami kirim berkasnya dan nilainya. Jadi mohon doa dari ustaz-ustazah sekalian juga dari anak-anak ustazah nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Nah, sudah tampil ya itu semua anak-anak, slide-nya bisa disimak di layar kalian masing-masing di gadget. Oke. Oke, lanjut Ustadz. Oke, sudah. Oke, next Ustadz. Oke.
Oke, next Ustadz, boleh? Ini sudah, nggih. Nggih. Tadi sudah disampaikan Ustaz ya, GPBLHS itu terintegrasi, artinya berhubungan dengan program Adiwiyata. Kalau gerakannya sukses, programnya juga nanti insya Allah berhasil. Programnya berasal dari mana? Dari pemerintah daerah. Khususnya Wali Kota Banjarbaru ya, sangat mencanangkan untuk program ini. Makanya sekolah kita berusaha maksimal. Pun kalau misalkan tidak ada program tersebut, kita tetap saja sangat bermanfaat mengadakan kegiatan ini. Kenapa? Karena walaupun nanti kalian belum tahu ya kita untuk pembelajaran tatap mukanya, cuman kalau misalkan nanti ada perubahan, sekolahnya tambah rindang, tambah sehat, tambah asri, juga sangat mendukung proses belajar mengajar. Dan juga mendukung kalian supaya bisa bersemangat belajar. Kalau sekolahnya kotor kan, kalian kasihan juga. Oke, bisa next Ustaz? Next, oke. Nah ini kita tidak asal-asalan ya, apa namanya, bukan main-main atau no play-play bahasa kerennya ya, bahwa untuk program ini sesuai dengan peraturan Menteri Permen Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 2019 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Jadi pada peraturan menterinya kita lakukan. Artinya apa? Program ini secara sadar kita lakukan ya, sukarela, berkaitan atau berhubungan dengan orang lain, saling kerjasama antara siswa, orang tua, ustadz saja, tenaga pendidik dan kependidikan, dan semua pokoknya warga sekolah atau yang disebut kalau di istilah Adiwiyata itu namanya kader Adiwiyata, untuk bisa mewujudkan sekolah yang ramah lingkungan hidup. Boleh next Ustadz? Boleh. Oke, Ustadz. Boleh next Ustadz Fahmi, minta tolong. Oke. Nah ini daftar pembagian untuk pohon yang disediakan per kelas ya. Dari 7A sampai 9D ini sudah belum Ustadz, daftar pohonnya dulu nggih. Nggih. Slide sebelumnya Ustadz. Ada satu kelas itu menyediakan 3 tanaman, jadi 2 pohon untuk tanaman endemik dan 1 tanaman atau tanaman atau buah atau sayur. Sini sudah Ustazah bagi nama tanamannya. Dimulai dari 7A dulu, 2 pohon kasturi dan 1 pohon lemon. Slide sebelumnya Ustadz yang nama-nama tanaman. Oke. 7B, 2 pohon durian, 1 pohon jeruk nipis. Atau itu berarti bisa salah satu. Tapi kalau kalian mau menyediakan 1 pohon durian, 1 pohon nangka, ya tidak apa-apa. Kami terima dengan senang hati. Terus 7C, pohon ketapi. Tahu pohon ketapi ya, yang buahnya kuning-kuning itu? Yang biasanya rajin dijual di pasar-pasar, buahnya kuning, dalamnya putih. 1 pohon mangga harum manis. 8A, 2 pohon sukun atau tarap. 1 pohon terong ungu. Ingat ya, ini pohon. Jadi bukan yang ini ya. Kalau salah, jangan menyediakan buahnya tapi pohonnya ya. 8B, 2 pohon ramania. Dan nah kalau ini kan kacang panjang kada mungkin nih disediakan pohon. Jadi 1 bibit, mungkin 1 pack gitu ya, bibit kacang panjang. 8C, 2 pohon rambutan, 1 pohon ubi jalar. 8D, 2 pohon kapul, 1 pohon singkong. Pohon singkong ini maksudnya ya dari ini ya, dari batangnya biasanya ya yang disediakan. 9A, 2 pohon kelapa dan 1 bibit jahe yang sudah tumbuh tunasnya, bukan jahe
di pasar terus dikumpul ke sekolah, itu tidak seperti itu ya. 9B, 2 pohon cempedak, 1 pohon pepaya. 9C, 2 pohon kayu ulin atau manggis, bisa 1 kayu ulin, bisa manggis, 1 manggis, dan 1 pohon nanas. Dan 9D, 2 pohon jati atau meranti dan 1 pohon jambu biji merah. Ya, ini. Ustazah jelaskan lagi, dimohon ya, untuk yang dikumpul itu adalah misalkan mengumpul pohon, jangan yang disemai dari atau yang ditumbuhkan dari biji, karena itu akan makan waktu berabad-abad ya lah. Nah, jangan dari biji ya, harapannya seperti itu. Nah, kita ada alternatif. Nah, ini disimpuni dulu, nah. Bisa. Nah, disimpuni yang di lantai. Kalau misalkan Buan Pian nanti kayaknya Ngalih saja menyediakan bibit ini. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan tim. Kalau misalkan Ngalih mencarinya bisa ibaratnya berkirim lewat itu saja. Jadi tapi yang pertama adalah dikoordinasikan dengan wali kelas dulu. Satu kelas itu menyediakan kan 1 bibit. 1 bibit biasanya harganya 35.000. Jadi kalau 3 bibit atau 3 pohon biasa 100.000. Kalau misalkan pian-pian seberataan saja kengalihan nih mencari bibitnya. Jadi bisa aja misalkan mau 1 kelas mengumpulkan duit 100.000, nanti disampaikan ke wali kelas, nah disampaikan ke kami, ke tim Adiwiyata. Oke. Untuk ingat ya, program ini adalah program amal jariah, jadi juga sangat ditekankan tidak dipaksa. Oke. Kalau misalnya saja kami tidak bisa menyediakan, kami tidak memaksa, tapi sangat diharapkan 1 kelas itu menyediakan 3 bibit tadi. Atau jika tidak bisa titip uang 100.000 ke kami. Nanti kami yang mencarikan bibit tersebut, insya Allah. Insya Allah kami cari. Kalau misalnya dapat bibit nih saja, ulun dapat 1 pohon atau 1 bibit. Berarti kan 35.000. Jadi bisa tinggal yang 2 bibit kada dapat itu saja, bisa menitip 70.000. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting, apabila kalian ada yang ingin berdonasi dalam bentuk pohon, tanaman, bibit, pupuk, seperti itu bisa langsung diserahkan ke sekolah, atau nanti kita saling kontak-kontakan bagaimana baiknya. Boleh banget. Biasanya berdonasi dalam bentuk uang, ini boleh berdonasi dalam bentuk tanaman. Karena apa? Kayak di masa pandemi seperti ini kan kita seperti lemon tadi, kenapa Ustazah sampaikan di situ, karena banyak banget dicari orang ya kan? Karena untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh di waktu sekarang. Makanya kita adakan program ini supaya juga untuk menjaga kesehatan tadi. Oke. Terus, diharapkan ini paling lambat pengumpulan entah tanaman atau berupa dana itu paling lambat hari Jumat ini ya, tanggal 6 Agustus. Oke ya, tanggal 6 Agustus nanti dibicarakan dengan wali kelas kayak apa baiknya. Mungkin di rumah saja, ulun di rumah ada pohon kelapanya. Nah, boleh saja anak diganti ika atau anak kayak apa dijulung ke sekolah ya. Terima kasih banyak kalau dijulungi. Kalau diganti ya kada apa-apa, nanti dibicarakan dengan wali kelasnya seperti itu. Oke, dari penjelasan saja yang sangat panjang lebar tadi, mungkin ada yang bertanya atau dari Ustadz saja ingin menambahkan, boleh?
Suara Ustazah masih kedengaran ya? Masih saja. Saja. Ada pertanyaan tidak? Insya Allah tidak ada Ustazah. Insya Allah nggak ada Ustazah. Paham aja. Sip, nanti kita share ya untuk nama-namanya di grup kelas masing-masing supaya lebih jelas tadi. Kalau tertinggal apa nih tanaman yang disediakan dan seperti apa aja nanti Ustazah share PowerPoint-nya ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari Ustadz saja mengingat waktu ini kita mau taklim ya. Sudah aman Ustazah. Insya Allah tidak ada. Aman. Terima kasih banyak. Oh ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekiranya Ustazah cukupkan saja. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Bahagia selalu ya kalian semua dan sehat-sehat. Stay healthy, stay positive, don't overthinking, ya kan? Sebelum Ustazah mengakhiri materi pada siang kali ini, mari kita bersama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Inge. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih banyak saja. Oke, terima kasih banyak pada Ustazah Indah yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Jadi Ustazah ambil kesimpulan sedikit ya. Jadi kegiatan sosialisasi ini tujuannya memberitahukan bahwa ternyata sekolah kita itu memiliki satu gerakan namanya GPBLHS, Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah. Itu merupakan tadi gerakan yang memang dicanangkan dari pemerintah, tidak hanya sekedar pemerintah kota tapi sampai ke pemerintah nasional. Jadi sekolah kita merupakan salah satu sekolah yang menjalankan itu. Nah, untuk memenuhi kegiatan itu, kita mencanangkan kegiatan menanam 1 juta pohon amal. Jadi di sini kegiatan ini tidak hanya sekedar untuk pelestarian tanaman-tanaman, pelestarian pohon-pohon, tapi juga sebagai salah satu jalan amal jariah kita. Semoga mudah-mudahan dengan adanya kita beramal jariah melalui pohon-pohon ini, jangan-jangan pohon ini yang membawa kita nantinya ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya yaitu doa. Untuk memimpin doa pada hari ini kami mohonkan kepada Ustadz Ali Naparin. Ya, kepada Ustadz Ali, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama membaca doa. Bismillah. Mute. Mohon maaf Ustadz mic pian. Audio pian, mohon maaf. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ali Naparin yang sudah membacakan doa. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja kepada acara terakhir kita yakni penutup. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh ustadz-ustazah yang sudah bergabung pada kegiatan sosialisasi dan juga kepada seluruh soleh-solehah. Setelah ini silakan bersiap-siap untuk sholat zuhur dan mengikuti kegiatan taklim. Ustazah selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf jika ada kesalahan kata selama memandu acara. Memohon maaf juga atas nge-lag-nya jaringan internet yang di luar kendali Ustazah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Jika ada yang tidak jelas mengenai materi pada hari ini, nanti silahkan dikoordinasikan saja kepada wali kelas ya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ustazah. Terima kasih Ustadz Ustazah.